Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Yang hadir berataan yang ulun muliakan, berataan kita yang hadir ini sedang dimuliakan Allah, karena kita sedang memperingati orang yang paling dimuliakan Allah, dan beliau ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mengurangi rasa hormat ulun kepada pian berataan, sudah ulun sapa secara umum karena ulun sekadar membuka aja pembukaan supaya lumayan 10-5 menit waktunya. Kita langsung aja. Jadi termasuk baridatul kafir, bisa menjatuhkan orang ke liang kekafiran, itu adalah al-maksiyah. Maksiat itu bisa mengandung kekafiran, baridatul kafir. Bisa juga kesombongan. Kesombongan di Quran kan disebutkan, kenapa setan itu yang dulu pimpinan para malaikat, Al-Ajazil waktu itu ngarannya, pemimpin malaikat itu. Kenapa? Karena aba wastakbara wa kana minal kafirin. Inya enggan dan merasa ganal diri, merasa lebih baik yang lain. Nah, itu kesombongan. Kenapa kesombongan itu terjadi? Karena sama sekali ketika disuruh sujud itu, pimpinan malaikat waktu itu Ajazil, doanya yang paling kabul di situ, paling ibadahnya di surga itu tidak ada tempat kecuali sudah inya sujud di situ Ajazil, karena inya kada pernah mau melihat, karena di latar belakangi inya merasa lebih tinggi daripada Nabi kita Nur tadi. Maka ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, yang Allah Ta'ala sebutnya kada semata-mata menyuruh sujud kepada Nabi Adam, karena di tulang sulbi Nabi Adam itu ada nur Nabi. Nah, Ajazil kada melihat di situ malaikat, dia hanya melihat sosok Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Makanya kada mau sujud dengan Nabi Adam, padahal kada terlihat nur yang ada pada tulang sulbi Nabi Adam. Andai kata Ajazil melihat itu, maka dialah yang pertama sujud kepada Nabi Adam. Sujuda inhinain, sujudnya nak ini nah. Nah, menghormat itu. Karenanya itu ngarannya sujud inhinain. Kalau sujud karenanya merasa lebih besar, lebih gana Ajazil, sehingga sejak itulah inya disebut iblis. Iblis disebut. Kenapa? Karena ada kesombongan. Nah, kesombongan ini lahirnya dari mana? Kenapa orang sombong? Gara-garanya sombong. Sombong itu diakibatkan, ditimbulkan dari ada marah, sifat godok, sifat sarik di dalam diri kita. Nah, sifat sarik itu menimbulkan sarik. Astagfirullah. Sifat sarik itu menimbulkan sombong, maksud dulu. Nah, kesombongan itulah gara-gara ada sarik di dalam hati. Makanya ujar Nabi, penyarikan berbeda dengan orang sarik, pemarah. Orang marah berbeda dengan orang pemarahan. Sedikit-sedikit marah. Kalau orang marah karena bawahannya kada disiplin, itu bagus. Orang marah karena anaknya kada sembahyang, marah ini kan marah mendidik, bukan marah yang hamuk. Nah, jadi akibat marah tadi timbul sombong. Nah, kalau sudah orang sombong, dua gawiannya, raddul haq wa gumtun nas, atau gumtun nas wa raddul haq, menganggap orang remeh dan menolak kebenaran. Nah, itu sombong tadi. Gara-gara apa tadi? hati kada diisi dengan nur Nabi kita. Ada lagi
Ini menjalar ini paralel dengan penyakit lain. Nah, si godok tadi, si penyarikan tadi juga bisa menimbulkan sifat iri dengki. Nasenge ogi maseriati. Kada nyaman melihat orang lain berhasil. Nah itu hiri. Nah hiri ini Nabi kita menyebut sifat hiri ini, kalau sudah ada hiri di dalam diri, hiri itu akan membakar habis. Sebagaimana kayu yang kering dimakan api habis, kada tersisa, gara-gara dapatnya hiri. Sembahyangnya baik sudah, puasanya sembahyangnya 5 waktu, puasanya digawi, bahaji pulang sudah orang ini, inya sugih bazakat, habis semua pahalanya gara-gara hiri. Hiri itu kada senang melihat keberhasilan orang, dan inya menginginkan yang kenikmatan yang didapat orang itu berpindah ke inya, orang itu hancur. Minimal sekalipun tidak berpindah ke dia, kenikmatan yang diterima orang itu minimal orang itu kada dapat. Nah itu sifat iri. Kepada siapa sifat iri itu bisa terjadi? Nabi kita pesan hanya untuk pengajaran kepada kita semua, disuruh berlindung. Kita juga jangan merasa selamat, harus minta terus. Kenapa? Karena sifat iri ini terjadi kepada orang yang profesinya sama. Kori sama kori, bahiri itu. Kori yang ini dipakai orang terus, itu kada. Guru sama guru bisa bahiri. Ya, pedagang tapai sama-sama pedagang tapai. Penjual kain sama-sama penjual kain. Imam sama-sama imam. Kaum sama-sama kaum. Itu biasanya kejadian. Mustahil guru dihirii murid, kada level. Ya, kada level, salah. Kalau murid mahiri kada, kalau murid dengan guru itu bukan hiri, kada maasi. Nah jadi ini biasanya satu level, satu tempat yang diperebutkan. Biro ini direbutkan beberapa orang, maka terjadi hendak jadi wali kota, beberapa orang hendak jadi, itu bisa bersambatan antara wali kota anunya. Nah ini semua mudah-mudahan bisa dijaga. Dan hiri ini kapan terjadi hiri itu? Ketika ada, bisa terjadi dengan orang sama seprofesi. Kalau kada dapat petunjuk Allah, kada rancak dekat dengan Nabi, kada rancak membaca selawat kepada Nabi sebagai peredamnya untuk membersihkan hati, maka iri itu akan terjadi. Bini madu sama madu, bini pertama dengan bini kedua bakalahi. Kenapa? Memperebutkan piala tadi. Satu. Madu asli. Kalau madu asli dibawa ke rumah, yang kada berpengalaman bisa bakalahi. Madu asli. Inya madu itu ada madu murni, itu yang kau diminum. Madu murni, madu asli itu yang bisa bahamputan piring. Nah, itu madu asli. Nah, ini bisa terjadi sama-sama profesi. Nah, terus kapan ada orang hiri terhadap yang lain? Di sini hendak jadi kepala biro, yang di sini hendak jadi kepala biro juga. Kapan terjadi itu? Yang diperebutkan tempat tadi, kapan terjadi itu? Kalau yang seikung lebih baik daripada yang lain. Maka ujar Nabi, kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya keistimewaan itu biasanya dihirii orang. Maka ketika itu apa yang kita lakukan? Satu, wa min syarri hasidin idza hasad, berlindung kepada orang yang hiri kalau inya menjalankan hirinya. Jadi kalau orang hiri biasa aja, kada nyaman melihat kumpulan maulid habsi itu, nah anu hebat apa segala, orang itu hiri lawan yang hebat tadi, tapi inya kada melakukan gerakan untuk menghancurkan, memfitnah kada, menyampaikan di anu, cuma inya kesah-kesah anu aja, kada membahayakan. Maka itu bukan yang itu disuruh kita berlindung. Yang berlindung itu kepada orang yang sudah iri dengan kita dan membahayakan kita, nyawa dan nama baik kita, maka kita minta kepada Allah. Satu.
Lalu orang yang mahiri kita itu apakah kita lawan? Kada. Kalaupun di medsos hanya sekedar membela diri kita, bukan untuk melawan inya. Karena kita timbul kurang sifat amarah, bukan marah. Lalu jadi kayak apa lagi? Setelah itu, setelah kita memproteksi diri kita, mengamankan diri kita terhadap orang iri itu, yang kedua kita sujud lawan Allah Ta'ala, berterima kasih. Kenapa jar berterima kasih? Maka dihiri orang, berterima kasih ya Allah, pian menunjukkan sekalinya pian memberi ulun nikmat. Sebab kalau nikmatnya ulun kada tahu inya sampai hiri lawan ulun, berarti ulun punya keistimewaan. Sebab orang yang dihiri itu pasti punya keistimewaan. Siapa yang paling dihiri orang tapi selamat terus? Yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, godok tadi itulah, marah tadi itulah menimbulkan hiri. Kalau orang kada marah, kasih sayang dengan orang, maulainya menghiri orang. Kalau orang kada marah, kasih sayang orang lain, maulainya sombong. Makanya disebutkan oleh Sohaibul Maulid, wa ausa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Sidin kasih sayang lamah limambut dengan orang lain. Siapa? Nabi kita. Kita bukan Nabi, tapi kita bisa mengambil ajaran Nabi, bisa menarik nur Nabi ke dalam diri kita, bisa menarik barakah Nabi kepada kita. Apa yang kita lakukan? Umpati bubuhan kekanakan nina yang bagendangan nina, hatinya bersih, baca selawat tarus, menimbulkan cinta dengan Nabi. Maka sifat sombong, sifat hiri tadi yang didasari oleh penyarikan tadi, maka penyarikan itu akan hilang sedikit demi sedikit. Karena ciri wali dua, orangnya kada penyarikan, yang kedua orangnya pemurah. Nah, apa cara menimbulkan ini? Mau kada mau dengan Nabi kita, hendak bertauhid pakai Nabi, kada bakalan sampai kalau tanpa Nabi. Mudah-mudahan guru bisa menyampaikan, menjelaskan apa cara bertauhid dengan minta antar dengan Nabi. Orang bertauhid itu kan hendak ketemu Allah Ta'ala. Keharatan kalau kita hendak ketemu Allah Ta'ala tanpa melalui Nabi kita. Hadanallahu yakum ajma'in. Minta ampun maaf, minta ridha kalau ada salah kata dalam penyampaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari guru kita ini sini. Awas segala. Sini kah lah. Beb. Bebulan. Mundur lagi sedikit ya. Jadi kalau guru anak berdiri. Nah, oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa qala Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Yang sama-sama kita muliakan seluruh Dawiyat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun beliau berada. Khusus para habaib yang ada di sini, ada banyak, ada Habib Saleh, ada Habib Ridwan, dan banyak lagi yang lainnya. Juga para guru-guru kita semua, wabil khusus Sahibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Jamaluddin dan guru-guru kita yang lainnya.
kemudian qori yang berdua tadi membaca Al-Quran, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, para pembawa-pembawa pujian-pujian kepada Nabi, juga jamaah sekalian Nabi khusus panitia yang telah mengundang kita di dalam masjid apa namanya Al-Ikhlas, khususan Pak Haji Badri sakeluarga dan para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur, pada malam ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka yaitu membesarkan kelahiran Nabi Muhammad. Yang kita berhajat kepada, yang kita berharap kepada Allah dengan kita membesarkan kelahiran Nabi, semoga Allah memberikan keampunan kepada kita, kepada keluarga kita, bapak ibu kita, guru-guru kita, dan jami'il muslimin wal muslimat. Akhirnya kita bertahan selamat di dunia, di akhirat masuk surga terkumpul nanti. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita ucapkan kehadiran junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat sebutan engkau wahai kekasihku Muhammad, dan tidak disebutkan namamu kecuali beserta dengan namamu kata Allah. Oleh karena itu kita berdekat, bertakarrub, hampir kepada Allah melewati kekasihnya yang bernama Muhammad. Yakin dan seyakin-yakinnya kita yang hadir di sini insya Allah beratan, dan yang mendengarkan dan yang senang dengan acara ini semuaan masuk surga. Hajat Allah Ta'ala kabulkan insya Allah. Umur dipanjangkan, sugih dunia akhirat, sehat dunia akhirat, kali gampangan dunia akhirat sehat tiap. Bini bertambah baktinya, anak bertambah baktinya. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala kada memisahi Nabi, berarti Nabi itu lawan Tuhan kada terpisah. Sebagaimana syahadat asyhadu an la ilaha illallah bersama bergembar bertakai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu artinya apa? Tanda makhluk Nabi Muhammad ini di hadapan Allah tinggi bana pangkatnya. Kada ada makhluk yang seperti Nabi. Di mana-mana orang menyebut Allah pasti bersama beserta dengan Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu kita hendak minta hajat lawan Allah itu pasti melewati Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu pintu Allah Ta'ala, pintu Tuhan yang besar, pintu gerbang Allah yang paling besar. Ini perlu diceritakan. Makanya bulan Maulid ini bulan untuk kita mengingati nikmat-nikmat yang timbul di alam semesta lantaran dia, lantaran Nabi. Makanya nikmat itu banyak, tapi yang paling besar nikmatul uzma adalah Nabi kita Muhammad. Kalau sudah hati kita istiqomah lawan Nabi, kemana-mana rasa Nabi ada, beribadat menurut Nabi. Kalau lagi yang lain sudah rasa Nabi aja, itu tanda orang itu parah dua Allah.
Jadi ukuran orang itu dekat dengan Allah itu ukurannya, ujian bahasa itu barometernya, ukurannya adalah Nabi kita Muhammad. Orang berpada dekat dengan Allah, tengah malam sembahyang menangis, baca Quran 3 juz semalaman umpama. Asik dekat dengan Allah, tapi lawan Nabi kadada sama sekali. Apa ngalatnya itu? Sir Nabi kada timbul. Uja orang bahar itu dekat orang bibinian atau bibinian laki. Kadada anu apa tuh guru jamaah? Kerja sir tuh Pak. Kerja sinyal lawan bibinian itu lah. Kadada sinyal. Nah, maka jelas itu sudah membuktikan itu adalah kompas yang nyata, bahwasanya tanda orang itu kada dekat dengan Allah. Kenapa? Karena inya memisahi, inya kada aja kontak lawan pintu. Orang kalau hendak masuk rumah, hendak masuk pintu, yang dikontak berdua itu pintunya berdua bujur kada. Mun rumah itu kada berpintu, pasti itu belum tuntung maulah. Orang kan hendak masuk waktu buyuta min abwabiha, mau masuk rumah melewati pintu, hendak dapat yang di dalam rumah, pasti pintu di lewat pintu. Hadrat Tuhan itu luas, wasi'ah, luas al-wasi', jalla jalaluh. Allah Ta'ala itu wasi', luas. Maka memasuki hadrat Allah itu pintunya hadratul Muhammadiyah, hadrat Nabi. Jadi kalau sudah masuk ke hadrat Nabi, akan merasakan hadrat yang meliputi hadrat tersebut itu. Jadi bubuhan pian di sini luar biasa. Mengadakan acara kayak ini karena kita ini hendak mengambil barakat Nabi Muhammad. Uja orang bahari hendak mengambil barakah. Mudahan masjidnya barakat Nabi lakas tuntung. Ini sudah sembahyang lah. Jumat belum? Hari Raya. Alhamdulillah bagus masjidnya. Mudahan anu apa lakas tuntung. Yang penting asa ada kepala ahoynya nih ya. Pak Haji Madri insyaallah. Nah, lah. Makanya itu sinyal itu perlu dicari. Pian diisi HP, isi HP hebat pulang, mereknya Samsung. Mungkin ada sinyal berapa nih ini? iPhone berapa? 18 berapa itu? Yang mahal tuh, hah? Amun kada besinya kira-kira berguna lah HP itu. Diri kita ini mun kada besinya di hadapan Tuhan, bunyi orang Malaysia itu tak ada gunanya. Kada ada gunanya. Biar sogeh, biar berduit, apalagi susah. Mun kada besinya, jangankan anu kita ini biar bini cantik, mun kita kada besinya, kada ada gunanya. Coba. Ayo, biar cantik bini, mun lakinya kada besinya, babayah anak digawe, tintok juga. Sinyal, mau hubungi sinyal, iya kah? Nah oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti ayat yang dibacakan tadi, la in syakartum la azidannakum. Karena Nabi kita ini adalah nikmat Tuhan yang paling besar, maka sedangkan nikmat yang halus-halus wajib disyukuri, wajib syukru alaina, apalagi nikmat yang paling besar. Makanya kan tala'al badru alaina min saniyatil wada'
wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Hendak kawin bahari diundang bubuhan maulid ya lagu Jamal. Kadang-kadang maulid yang dibaca Al-Barzanji bahari, Imbatu Ad-Diba, Maulid Habasyi, Burdah yang dibaca Syaraful Anam. Hendak kawin dibacakan salawat. Imbah itu pulang mas kawin, bersalawat pulang penghulunya diberkatin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibacakan khutbah nikah, ada salawat di khutbah nikah. Kenapa? Supaya perkawinan itu dapat keberkahan dari Allah, meliwati berkahnya itu liwat Sayyidina Muhammad. Sinyal Nabi itu bertambah hari ada sudah. Cuma orang karena kada tahu di sinyal biasa-biasa aja. Oh ya ini orang mendapat sinyal, penemu sinyal. Oh buat orang barat berhimmatnya mengutak-atik, utaknya dia pikir sampai menemukan sinyal. Dulu HP kadang kayak ini, bahari jadul. Zaman dulu tuh kayak itu. Wayah ini HP canggih sudah, canggih itu cangkal berhutang ngalih ditagih. Lagi hendak berhutang, mbah bilang macam-macam aja, bilang mbah sudah itu kajian lagi canggih saja tak. Di mana kajian itu? Tuh di alam Saranjana sana. Kalau tahu dia di mana itu? Ayo bertamuan ada ini. Sebetulnya orang barat tuh kada menciptakan sinyal, kada inya menemukan aja sinyal itu sudah ada, cuma belum keluar lagi. Pada saatnya keluar. Nyaman mah ini berteleponan, Baharina pakai putar. Imbe itu kadang-kadang menelpon tuh ada yang kada tersambung bakabal. Wah ini nyaman, bakabal kada HP. Sambil berhera kau berteleponan balik kan kau. Nah kami gimana yang ya ini nguput bakantut. Dan lebih canggih lagi wah ini HP itu kawa kelihatan orangnya. PC video call bujur kada kawa ba-4 kau masuk amun secara akal ulun Guru Jamal Papere lawan Pak Haji Bandi bervideo call umpamanya kada kau masuk ba-4 ini mun secara jahir kada kau masuk, tapi di ruang HP di ruang video kawa bahalus ulun bahalus sidin bahalus semua bahalus masuk sinyalnya ke dalam HP. Kau ber-4, kau ber-5, kau ber-6, tergantung HP-nya kuat apakah ada lagi menyandang kemasukan daripada video call itu. Di dalam tempat yang kecil, tapi kau memasukkan seluruh nang dipener. Maka sama sekali, muhanya sama, hidungnya sama, ya kah? Suaranya sama. Kekuatan apa itu? Kekuatan sinyal. Begitu sinyal mati, cuk, mati semua. Kadang awal lagi, ini nah malam ini mau mati, lampu hilang sinyal. Kadang awal lagi hilang barasan ini. Padam lampu. Kadang-kadang teracak Muhammad Tuhan kita. Siapa yang dia mati lampu? Belum ada lagi sinyal HP. Tapi sinyal Nabi sudah berdahulu diciptakan Tuhan. Kita kada sadar, kita berjalan ini mulai bahari, mulai Allah menciptakan Nabi Adam, mulai menciptakan aras kursi, Lauhul Mahfuz, itu sudah diandaki Tuhan sinyal Muhammad. Dengan sinyal itu, maka kalau kita berjalan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam,
Nabi Allah Adam diciptakan di dalam surga. Wa Adamu min turab. Adam daripada turab tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan Jibril itu menampak awak Adam daripada tanah. Maka dibentuklah tanah itu menjadi huruf nama Muhammad. Orangnya belum ada Nabi Muhammad, tapi ngarannya diulah bentuk rupa Adam. Kepala huruf mim, tangan huruf ha, parut huruf mim, batis atau kaki huruf da. Maka Nabi Adam itu berbentuk mim ha mim da. Tanah masih bermata juga, berhidung juga, bertelinga juga. Matanya huruf mim, hidungnya huruf ha, muntungnya huruf mim, dagunya huruf dal. Muhammad tulisannya, cuma belum lagi ditiup Tuhan sinyal Muhammad di situ. Dia lagi di Jamal. Masih tanah, masih berabah, masih. Ujar Allah Ta'ala, wa nafakhtu fihi min ruhina. Ditiup Tuhan sinyal Muhammad, Nur Muhammad. Mungkin ada paham Nur, sinyal Madad Muhammad. Ditiup berkat tadi sinyal dari Pak Haji Badri. Ditiup, diandaki sinyal. Ditiup. Di mana meniup? Di ubun-ubun. Laluan Nabi Adam, sinyal itu belum full lagi, secara bertahap, secara mahlan-mahlan, one by one, tunggal dikitan. Apa bahasa Inggris itu tunggal dikitan tuh? Step by step. You understand? Tunggal ditiup. 100 tahun sinyal Muhammad itu berada di otak. Sinyal. Lalu nang tadi otak tadi itu, nang tanah tadi itu diandaki sinyal. Lalu bermain, ada rasa di situ, bermain, berpikir, bukan otak nang harap, sinyal itu hebat. HP begitu pakai sinyal, lalu aplikasi bermain. Kalau menelpon ke punya sinyal yang ada biar lengkap, ada kawa juga manusianya, biar mata hidung lengkap, bukan ada sinyal. Apa yang terjadi adalah kawa. Butuh ada, cuma sinyal belum masuk. Nah, bukan alif, wow. Jelaskah? Apa yang disombongkan hidup nih? Memberkat Nabi pada saat ini antara you and I atau dan kau, aku dan kau suka dan kau, antara sempian dengan saya, antara kalian dengan kami, antara ulun dengan guru Jamal, bujur model lain muha, tapi sinyal yang di situ lawan sinyal di satu merek, sinyal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kah? Ditiup. Ayo, ditiup. Yang itu yang dibawa ke sana kemari. Lalu bergerak utak tadi. 100 tahun utak aja yang bermain, belum sampai lagi cesannya gurunya belum sampai ke mata, lalu sampai tak ke mata, lalu Nabi Adam melek, nah bermain dalam mata, karena sinyal sampai ke mata, bukan mata yang harap, sinyalnya yang harap, bukan butuh makanya, sinyalnya harap benar. Sampai kita dengar, maka mata dan telinga berfungsi. Nah tadi mata Bapak Jam melihat. Sekarang telinga yang ada mendengar. Bukan mata yang melihat, bukan telinga yang mendengar,
sinyal nang melihat dan mendengar. Sampai ke sini Nabi Adam, lalu bergerak jantung. Jantung bermain. Kenapa jantung bermain? Karena ada sinyal Sayyidina Muhammad. Sampai ke hati tahu. Sampai ke perut, lalu merasakan lapar, kenyang. Itu karena ada sinyal. Begitu sampai terkasih, hiduplah Indonesia. Hidup weh. Sampai ke batis hidup. Kenapa jadi hidup? Hidupnya Adam karena ada sinyal Sayyidina. Hidupnya Adam dengan hayatu Adam bihayati Muhammad. Hidupnya Adam dengan kehidupan sinyal atau nur Sayyidina Muhammad. Nah, pada saatnya kita akan kembali dari nur kembali kepada nur, daripada sinyal kembali kepada sinyal. Karena sinyal Nabi Muhammad itu madat daripada sinyal Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dibawa ke sana kemari. Nang menerima tauhid lawan Tuhan, sinyalnya itu juga 10 tahun mengaji tauhid kalau sing pahaman ujar guru-guru kita. Ada 40 tahun kada mengerti masalah tauhid. Kenapa kada mengerti? Karena ini masih merasa kada ingat sinyal yang dirinya itu sinyal Muhammad. Jaka membawa sinyal Muhammad nang bertauhid dua Allah. Inya musyahadah aja wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan nang bertauhid kepada Allah di dalam diriku ini adalah sinyalnya Rasulullah. Lakas paham insyaallah. Karena nang menerima itu Allah, Nabi Muhammad saja. Allah Ta'ala ini kan zat, sifat, asma, af'al. Zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah, komplit keempatnya. Nah, Tuhan batajalli menampakkan dirinya ke wujud kekasihnya Muhammad. Berarti Nabi Muhammad ini tahan sempurna menerima ketajallian Tuhan. Oleh karena itu Habib Ali berkata, tajallal haqqu fi alami qudsihil wasi' tajalliyan qadha bintishari fadlihi bil qaribi wasyasi'. Sallallahu alaihi Muhammad. 10 menit lagi selesai lah kita. Ini intinya aja kita malam ini. Kan hari ini tanggal 12.000 awal deh. 12.000 awal. Pas lahir. Nggih. 12 itu, lah 12 itu amun dijumlahkan 12 itu 1 tambah 2 berapa? 12 itu jadi apa nang 3 itu? Nang 3 itu dia 2 itu. Kelahirannya Nabi kita. Jadi bernampak Allah Ta'ala itu bernampak, menyatakan, bernyata Tuhan tuh. Mun laginya Tuhan tuh kada nyata lah ta'yin, kada kawan yang tahu lang Tuhan, kada tahu kita Tuhan. Ayo tahu Tuhan, di mana kita melihat Tuhan? Kita wajib percaya dengan Tuhan. Cuma sampai dulu sampai sekarang kita kada pernah melihat wujud Tuhan. Cuma wajib percaya. Ketika Allah Ta'ala tahu, ya Tuhan hamba ku ni kadang tahunya dua aku. Nya laisa kami syai'un. Maka Tuhan supaya nyaman dikenal, ujar Tuhan, aku ulahkan wadah kejahilanku, tempat untuk madhar, untuk melihat kejahilanku, kejahilan sifat, kejahilan asma, kejahilan bahkan kejahilan zatku ya Tuhan. Di mana ku ulah wadahnya, ngarannya satu aja, tidak yang lain, namanya Muhammad. Maka jadi surga tuh
Semua anda tulisan gue La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tulisannya di surga, di aras, di kursi. Di kitab ada anak-anak ulun bacakan semalam tuh antara apa namanya kaning malaikat tuh bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di surat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nih apa semalamnya nih? Di gulu-gulu bidadari tulisannya ngaran Muhammad La ilaha jana mencongkong Allah Muhammad di situ. Kita juga bibeh mim ha mim dal. Ini yang perlu dibawa nang menghadap Allah. Dikubur nang dibawa apa? Sinyal itu jadi dibawa. Mun kita mati karena membawa sinyal, apa kata dunia? Man rabbuka? Ujian malaikat. Kita kan ada sinyal pajah di dalam kubur. Kayak apa nak menjawab sinyal kan ada? Hah? Dengan signalnya. Ya, kadang awak. Makanya kita minta, ya Allah Rabbi, jangan kau pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. So, kalau orang yang senantiasa berparak lawan Nabi, bersalawat lawan Nabi, mutaba'ah lawan Nabi, mengumpati sembahyang ibadah lawan Nabi, membesarkan Nabi, itu orang itu kada berpisah lawan Nabi. Bila sudah sinyal Nabi itu kada dipisahi, seterusnya awak kembali putih sinyal Nabi, maka sinyal itu kemana hubungannya? Kada lain, sinyal itu standby. Nah, lawan Tuhan. Karena Nabi kita Muhammad itu berisi power bank. Paham lah pian? Power bank. Mun HP kada mati HP, mun kada power bank kayak apa kira-kira? Kalau kan handphone ini minjam ulun biar aja sebulan ini ke power bank aja. Ada bapak mudah-mudahan paham kita barangsaan. Tapi ini paham barangsaan bang. Ulun mengesahnya ulun rami sorangan pian. Kadang menggurui pian, ulun ketujuh kesah ini. Nah, ini ngarannya power bank. Lentapai. Ini kayak pembukanya. Ya kah? Nah. Pak. Ini habis baterainya, habis casannya, maka supaya kada habis kita sambung, kita isi pakai power bank. Bawa aja ke sana kemarin ya. Ada setrumannya buyuk ada. Setruman nang di sini nah, dari sini pian, ya kah? Pahamkah pian? Nah, setruman yang di sini, nah di sini. Ini mentransfer TF ke sini. Kesahnya setrum di sini, setrum HP. Padahal hakikatnya setrum yang di HP ini setrum daripada power bank, ya kah? Belum lagi banking. Itulah banking. Banking itu awak halus, banking. Butuh tekolucut, nah kayak banking dah. Bilanya tagalan pada banking, bangkak. Banking diri. Banking. Nah, ada yang bakabal. Mau nang kita bakabal. Ada juga nang ada bakabal berikit. Power banknya berikit. Nah, lengkap. Nah, power bank juga ngarannya. Nah, kada bakabal lagi berikit. Nah, berikit. Guru Jamal laki bini haharakan baanuran lakinya laki bini anak menangis bayun sambil mayun anak sambil ngajar sambil mayun anak menangis ini berikit aja masih nah power banknya ini berikit. Iya kah? Paham nggak pian? Nah Rasulullah kayak apa? Rasulullah itu kada pernah berpisah dua power bank siden. Mulai Tuhan menciptakan sampai seterusnya kada pernah berpisah dua Allah Ta'ala.
Makanya power bank Rasulullah ini Allah Ta'ala biar. Makanya ada hadis al-insanu sirri wa ana sirruhu. Muhammad rahasiaku, aku rahasianya. Bila Nabi berucap berarti dari Allah. Bila Nabi melihat berarti dari Allah. Bila Nabi berkata dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mudah-mudahan berkah berkah. Nah, sudah cukup ya kena pulang sambungannya. Kena pulang sambungannya. Yang penting malam ini kita bawa buliknya ada yang dibawa. Nah, sekira-kira acara ini ada seremonial hingga tuntung sampai Anda jangan ada yang dibawa bulik. Apa yang dibawa bulik? Berkat tadi Bang, sinyal dibawa bulik. Iya kah? Nah, nyamannya berjalan. Nah, nyamannya sembahyang. Nah, nyamannya itu sinyal. Sinyal itu kada kau dilihat, betul kada? Tapi ada kada? Sempian kan bisa pe. Iyalah. Kenapa jadi ada? Jadi bisa karena ada percayalah ada sinyal. Ayo ulama takut, bo. Pian percayalah di HP pian itu ada sinyal. Percayalah. Pian enggak percaya aja. Cuma ulun bertakun, pian pernah lah melihat sinyal. Tuh kada pernah. Percaya, mungkin kada pernah melihat sinyal, tapi pian percaya. Sudah luar biasa. Nah anehnya itu lawan sinyal HP percaya, lawan sinyal Nabi kada percaya. Hebat sinyal Nabi kah? Hebat sinyal HP kah? Nyata ampun Nabi. Al-kaun isyarah wa antal maksud. Kaun alam semesta ini isyaratnya Nabi Muhammad. Nah itu, jadi kita muslim sinyal walaupun sugih, mantap. Jadi hidup ini minta jangan minta miskin, minta jangan sugih deh, kesugihan Sayyidina Muhammad itu. Nah ini kayak Haji Bandil luar biasa kan? Bubuhan luar biasa balasannya. Masya Allah. Iya kah? Sinyal. Orang kalau bersinyal gue deguri jamaah tadi, insya Allah kemarahan kada, muha senyum, gembira, tabasum. Nya sinyal ada. Coba kalau kada bersinyal pian muha. Orang salah habis, kada mau orang lebih. Maka bila kada mau orang lebih, dibalas orang. Ada kalau kisah bahari, kisah kai bahari. Masuk ke bisnya itu sekalinya disuruh kait singgahkan aku hendak behera jauh Pak mulai Banjar tuh ke Penajam tuh singgahkan Pak aku dia aku hendak pernah behera sudah ujar supirnya ini supirnya karena orang lebih ujar supirnya itu perasaan pian aja apa pian behera perasaan orang dulu berjalan bis kira-kira 30 kilo bertambah kuat hendak beheranya kayak per di sini singgahkan di sini. Nah aku hendak behera sudah ujar supir ya kayak itu perasaan pian aja. Akhirnya kayak terpehera di situ. Apa yang terjadi? Maka bau tahi kayak tahambur di bis sampai ke hidung supir. Ujar supir siapa ini behera? Kai dengan berpendir dengan lemah lembut karena masih sakit itu pirai perasaan di kemeja sama kalau nah itu. Jadi siapa yang berbuat baik kepada Allah dengan memuji membesarkan sinyalnya Nabi Muhammad nur Rasulullah mutaba'ah Nabi karena Tuhan balas hal jazaa'ul ihsan illa. Nah malam ini yang kayak ini berataan dibalas Tuhan gina maka balasannya kada main-main surga itu kesenangan belum masuk surga sudah ada surga yang Nabi itu di awal kita surga mahabbah namanya ya kah? Nah itu ya itu yang disampaikan pada malam ini mudah-mudahan ada barokah barataan kucing kurus mandi di papan segai jati badan jamil kurus bukan tak makan karena selalu
Keingatan lawan Nabi. Yang Kucing kus, sakit. ya kucing kurus mandi di papan. Jaga. Mandi di papan sekali jadi. Ya. Badan kurus bukan tak makan. Kawin di mamahi bini. Kalau ada jarum yang patah, Jaga. buangnya ya, jangan sampai itu. Kalau bila nanti jejak orang kasih. Nah, sudah itu lagi sampaikan. Kayaknya pulang sambungannya. Mudah ada barokah bacaan. Kalau ada kesalahan, mohon maaf dan doakan kita sama-sama. Mudah-mudahan kita tenggelam bacaan, diberikan Tuhan anugerah tenggelam di hadrat Nabi Muhammad karena jembatan kepada Nabi sampai kepada kita mulai ujung rambut sampai ke batis tulisannya Muhammad barakat Nabi. Ini yang diunjukkan Tuhan yang dikenal Tuhan itu aja. Nang lain itu dari itu aja masalahnya. Jadi kadang nang lain itu baru dia aja kadang. Nang itu yang pertama awal terjadiat itu Nabi kita bila selesai Nabi itu selesai dah. Mudah-mudahan berkah bacaan nasihat. Allah alam bisab min tahal min tadha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.